Shalom guys. Ya, hari ini kita kembali lagi membahas tema-tema yang menarik. Dan hari ini saya mau bahas tentang bullying dan tekanan sosial. Bullying ini menjadi salah satu perhatian dari berbagai kalangan masyarakat, bahwa menjadi satu hal yang mengkhawatirkan karena terjadi di mana-mana, baik di sekolah, baik di lingkungan pertemanan dan sebagainya. Dan korbannya luar biasa. Dan bahkan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, juga menetapkan bullying sebagai salah satu dosa besar yang ada di dalam dunia pendidikan. Nah, memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sekelompok atau orang-orang yang sering bersikap sebagai orang-orang yang bertindak melakukan perilaku-perilaku bullying ini. Kita bisa temukan hal ini di tengah-tengah anak-anak pelajar di sekolah. Bahkan kalau kita menyimak di berbagai negara, kasus bunuh diri dan kasus pembunuhan banyak dipicu oleh karena kasus bullying. Ada sebagian orang atau sebagian kelompok yang melakukan tekanan-tekanan tertentu pada individu atau kelompok tertentu, sehingga kelompok atau orang-orang ini mengalami tekanan yang cukup kuat, tekanan yang hebat. Nah, identitas mereka begitu ditekan sehingga mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Bullying ini sifatnya bisa verbal atau juga non-verbal. Nah, ini hal yang sangat perlu kita memberikan perhatian dan perlawanan bersama-sama. Nah, Alkitab memang memberikan pandangan yang sangat baik, memberikan cara berpikir yang sangat positif, yaitu bahwa dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 mengatakan bahwa semua yang telah percaya kepada Yesus Kristus, mereka adalah ciptaan baru. Sehingga mereka tidak bisa didakwa atau diserang lagi atau dilemahkan lagi dengan status atau keadaan mereka yang lama. Mereka punya cara pandang yang baru tentang diri mereka sendiri. Mereka punya cara berpikir yang berbeda. Sebab setiap orang yang lahir dari Kristus, mereka diperbaharui cara berpikirnya, diperbaharui cara melihatnya, diperbaharui cara memandang dirinya sendiri. Kadang-kadang banyak orang itu rusak gambar dirinya, cara memandang dirinya sendiri lemah, cara mendeskripsikan dirinya sendiri tidak baik. Sehingga ketika menghadapi tekanan-tekanan, mereka menjadi depresi, menjadi lemah dan tidak berdaya, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri. Nah, bagaimana agar kita luput dari atau menang atau tetap kuat di tengah-tengah masyarakat atau orang-orang yang suka melakukan bullying? Nah, yang pertama perlu kita ingat bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai remaja Kristen, mereka telah diubahkan menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ya seperti apa? Ya, status mereka adalah sebagai anak-anak Allah. Secara lahiriah memang mereka anak orang tua mereka. Tetapi secara status yang baru, mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah, mereka dapat melihat diri mereka dengan cara pandang yang baru. Bahwa mereka istimewa, mereka mulia, mereka bermartabat, mereka terhormat. Tidak peduli latar belakang mereka seperti apa. Tidak peduli warna kulit mereka seperti apa. Tidak peduli agama mereka apa, mereka akan tetap melihat diri mereka dengan cara pandang yang baru, yaitu bahwa mereka adalah milik Kristus, mereka adalah anak-anak Allah yang sudah diperbaharui, yang sudah diubahkan statusnya, yang sudah diselamatkan, dulu menjadi budak dosa, dulu menjadi budak ketakutan, dulu menjadi budak kecemasan, kekhawatiran, dulu menjadi budak dari cara pandang yang salah terhadap dirinya. Sekarang dia sudah punya cara pandang yang baru, bahwa dia adalah makhluk yang mulia, diciptakan Tuhan untuk tujuan yang mulia, dan dia sedang dipersiapkan Tuhan untuk perkara-perkara yang besar.
Nah, kalau orang bisa melihat dirinya, orang bisa memandang dirinya seperti ini, maka di tengah-tengah lingkungan seperti apapun dia akan tetap kuat. Walaupun mungkin fisiknya pendek, rambutnya keriting, sebagainya, tapi confidence-nya, percaya dirinya sudah terbentuk dengan cara berpikir dan pola pikir yang baru. Agar kita luput dari perilaku-perilaku bullying begini, maka yang kedua, kita harus berada di lingkungan yang positif. Lingkungan yang dimana komunitasnya adalah orang-orang yang berpikir positif, mereka yang punya perangai dan karakter yang baik, mereka yang progresif dalam cara berpikir, mereka yang tidak punya masalah dengan warna kulit, tidak masalah dengan warna rambut, atau juga tidak punya masalah dengan latar belakang. Sehingga di dalam komunitas-komunitas ini kita punya confidence semakin bagus. Hindarilah pergaulan-pergaulan yang kemudian di mana pergaulan-pergaulan ini sifatnya destroyer, menghancurkan, merusak, menyerang, membunuh karakter. Nah, karena orang-orang seperti ini sebenarnya mereka adalah orang-orang yang terluka, mereka adalah orang-orang yang sakit, sehingga mereka sering sekali melakukan dan melampiaskan kesakitan mereka kepada orang-orang sekeliling mereka. Nah, karena itu keluar dari sana, gabungkan diri kita di komunitas-komunitas yang baik. Karena dengan demikian dalam perkumpulan-perkumpulan yang baik itu, kita bertumbuh berkembang di dalam karakter, cara berpikir, bahkan kita semakin maju di dalam visi dan pengertian kita tentang masa depan. Ada banyak orang menjadi hancur hidup mereka, ada banyak orang menjadi hancur hidup mereka, kenapa? Salah berteman, salah komunitas, salah lingkungan. Sebab mereka terjebak di sana, mereka tidak bisa keluar, tidak berani keluar, bahkan mereka meratapi diri mereka di sana. Nah, kita harus punya keberanian keluar untuk masuk di lingkungan yang baru, yang lebih positif, yang lebih sehat, yang lebih membangun, yang punya iman, di mana mendidik orang dalam kelakuan yang baik. Makanya penting sekali ada di tengah-tengah keluarga, bergaul, berdekatan dengan orang tua, punya komunikasi yang baik. Sehingga kita itu menjadi orang-orang yang produktif. Nah, lingkungan yang salah ini biasanya menarik, menyedot, dan menggerus energi kita yang positif dan menghembuskan energi negatif yang terus menguasai kita. Yesus dalam pengajarannya, dia mengajarkan agar murid-muridnya tidak mengikuti ajaran-ajaran orang Farisi, orang Saduki, dan sebagainya. Jangan berteman, jangan bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena mereka membawa dampak yang buruk. Nah, yang berikut adalah agar kita makin bertumbuh berkembang, latihlah diri untuk beribadah. Jadi orang yang menang terhadap bullying, terhadap tekanan, terhadap persoalan hidup adalah orang yang mampu melatih diri mereka beribadah, menyempatkan dan memberikan diri mereka ditolong oleh Tuhan, diberikan arahan, diberikan pengertian, dan mereka punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dan orang-orang yang punya iman dan pengertian, pengenalan akan Tuhan yang baik, mereka mengalahkan cara berpikir dunia ini. Mereka bisa mengalahkan yang jahat. Mereka bisa mengusir yang jahat dari hidup mereka. Kenapa? Sebab mereka diberi kekuatan oleh Tuhan. Roh Allah beserta mereka. Maka Alkitab bilang begini, jika roh Allah ada padamu, maka kamu akan menang. Yesus waktu mengajar, dia bilang roh Allah ada padaku. Sebab itu aku melakukan bla bla bla. Yesus bilang bahwa jika Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau Allah di pihak kita, jika kita melatih diri kita untuk beribadah bersama-sama dekat dengan Tuhan, maka percaya saja bahwa kita itu akan kuat, akan bisa menghadapi segala macam tekanan bullying di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan. Bahkan kita punya kekuatan untuk membalikan keadaan, bahwa kita mampu untuk memberikan pengaruh positif, kita mampu melemparkan virus-virus positif yang kemudian mengubah suasana dari negatif menjadi positif. Nah, ini yang harus kita lakukan bagi anak-anak kita di tengah-tengah keluarga. Berikan mereka kepercayaan diri, berikan mereka bekal, berikan mereka pengertian, pengenalan akan Tuhan, bahwa mereka mulia, berharga, dan mereka harus ada di kelompok-kelompok yang baik. Mereka harus berteman dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif bagi mereka, orang-orang yang beriman, dan mereka harus melatih diri mereka untuk beribadah. Nah, dengan melatih diri kita untuk beribadah, semakin hari cara kita memandang dunia ini, cara kita memandang persoalan, cara kita menerima orang lain, cara kita menghadapi persoalan, tekanan, bullying, apapun
apapun cerita, you can name it lah, apapun itu, kita akan dengan kekuatan dari Tuhan kita patahkan. Nah, dia bercerita tentang kayak begini di Alkitab, Bapak Yesus